Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Gustian Adi Chandranegara, hadir sebagai moderator sekaligus penyaji. Lalu teman saya penyaji selanjutnya ialah Muhammad Rizky Risdam. Yang terakhir penyaji sekaligus teman saya yang bernama Ropi Subagja. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sedikit pengetahuan kami mengenai pelaporan segmen evaluasi pusat investasi dan transfer playing. Kepada Muhammad Rizky Risdam, saya persilahkan. Dalam slide pertama, saya akan menerangkan tentang pelaporan segmen evaluasi pusat investasi dan transfer pricing. Dalam slide pertama ini ada sistem akuntansi pertanggungjawaban. Responsibility accounting system adalah sistem yang mengukur sebagai hasil yang dibutuhkan para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Idealnya sistem akuntansi pertanggungjawaban mencerminkan dan mendukung struktur dari sebuah organisasi. Selanjutnya ada desentralisasi dan pusat pertanggungjawaban. Secara umum, sebuah perusahaan diatur menurut garis-garis pertanggungjawaban yang organisasi tradisional dengan bentuk piramidanya mengilustrasikan garis pertanggungjawaban yang mengalir dari CEO turun melewati wakil direktur menuju manajer yang lebih rendah. Perusahaan yang memiliki beberapa pusat pertanggungjawaban biasanya memilih salah satu dari dua pendekatan pengambilan keputusan untuk mengelola kegiatan mereka yang rumit dan beragam. Terus, semua organisasi berada dalam rentang dari yang sangat tersentralisasi hingga sangat terdesentralisasi. Kebanyakan perusahaan berada di tengah di antara kedua ujung rentang tersebut, dengan mayoritas cenderung ke arah desentralisasi. Alasan-alasan untuk melakukan desentralisasi: yang pertama, mengumpulkan dan menggunakan informasi lokal. Dengan ini, kualitas dari berbagai keputusan dipengaruhi oleh kualitas informasi yang tersedia. Sejalan dengan pertumbuhan perusahaan dan penambahan operasi di pasar dan area yang berbeda, manajemen pusat pun mungkin tidak memahami kondisi lokal. Dan yang kedua, memfokuskan manajemen pusat dengan mendesentralisasikan keputusan operasional. Manajemen pusat bebas menangani perencanaan dan pengambilan keputusan strategis keberhasilan jangka panjang dari perusahaan. Manajemen yang ketiga, memilih dan memotivasi para manajer. Organisasi selalu membutuhkan manajer yang terlatih untuk menggantikan posisi manajer jenjang lebih tinggi yang keluar untuk mengambil keuntungan dari peluang yang lain. Manajer yang menghasilkan keputusan terbaik adalah manajer yang bisa dipromosikan. Perhitungan biaya absorpsi overhead tetap dipandang sebagai biaya produk, bukan biaya periode. Yang keempat, meningkatkan daya saing. Pada perusahaan yang sangat tersentralisasi, margin laba secara keseluruhan mampu menutupi ketidakefisienan yang terjadi di berbagai divisinya. Perusahaan-perusahaan besar sekarang menemukan bahwa mereka tidak mampu mempertahankan suatu divisi yang tidak berdaya saing. Selanjutnya, divisi-divisi dalam perusahaan yang terdesentralisasi. Desentralisasi biasanya diwujudkan melalui pembentukan unit-unit yang disebut divisi. Satu cara pembagian divisi adalah berdasarkan jenis barang atau jasa yang diproduksinya. Dalam latar desentralisasi, biasanya terdapat beberapa saling kebergantungan. Jika tidak, satu perusahaan hanya akan menyerupai kumpulan entitas yang terpisah secara total.
Pusat pertanggungjawaban merupakan suatu segmen bisnis yang manajernya bertanggung jawab terhadap serangkaian kegiatan-kegiatan tertentu. Berikut ini jenis utama pusat pertanggungjawaban. Ada beberapa poin. Yang pertama, pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, pusat investasi, dan sudah hanya ada 4 poin. Yang selanjutnya, pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan laporan laba, rugi, variabel, dan absorpsi. Pusat laba dinilai berdasarkan laporan laba rugi, akan tetapi laporan laba rugi perusahaan secara keseluruhan tidak terlalu berguna dikembangkan, yaitu satu berdasarkan perhitungan biaya variabel dan yang lainnya perhitungan biaya penuh atau absorpsi. Perbedaan antara perhitungan biaya variabel dan absorpsi bergantung pada perlakuan terhadap satu biaya tertentu, yaitu overhead. Tetap perhitungan biaya variabel yang juga disebut perhitungan biaya langsung hanya membebankan biaya manufaktur variabel ke produk. Biaya ini meliputi bahan bak ulang langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Mungkin hanya segitu yang saya sampaikan. Lanjut ke teman saya, Gustian Adi Chandra Negara. Persilahkan. Ya, terima kasih kepada Rizdan yang telah memberikan penyajian yang cukup menarik. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudara Rocky Subagja untuk mempresentasikan slide ini dan slide-slide selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu jika jumlah produksi dan penjualan sama, maka tidak ada perbedaan laba yang dilaporkan. Karena unit-unit yang diproduksi terjual seluruhnya. Perhitungan biaya absorpsi 2, seperti juga perhitungan biaya variabel 2, akan mengakui total overhead tetap periode tersebut sebagai beban. Tidak ada overhead tetap yang masuk atau keluar dari persediaan. Yang pertama, jika produksi lebih besar dari penjualan, maka laba bersih absorpsi lebih besar daripada laba bersih variabel. Yang kedua, jika produksi lebih besar dari penjualan, maka laba bersih absorpsi kurang dari laba bersih variabel. Yang ketiga, jika produksi sama dengan penjualan, maka laba bersih absorpsi sama dengan laba bersih variabel. Kunci untuk menjelaskan perbedaan antara laba yang dihasilkan perhitungan biaya absorpsi dan perhitungan biaya variabel adalah analisis terhadap arus overhead tetap. Perhitungan biaya variabel selalu mengakui total overhead tetap periode sebagai beban. Di lain pihak, perhitungan biaya absorpsi hanya mengakui overhead tetap yang ada pada unit-unit yang terjual. Jika jumlah yang diproduksi berbeda dari yang terjual, overhead tetap dalam persediaan meningkat. Maka laba menurut perhitungan biaya absorpsi lebih besar daripada menurut perhitungan biaya variabel sebesar kenaikan bersihnya. Jika overhead tetap persediaan berkurang, maka laba menurut perhitungan biaya variabel lebih besar daripada laba menurut perhitungan biaya absorpsi sejumlah penurunan bersihnya. Yang selanjutnya, mengevaluasi manajer pusat laba. Evaluasi terhadap para manajer sering dikaitkan dengan profitabilitas unit-unit yang berada dalam kendali mereka. Bagaimana laba berubah dari satu periode ke periode berikutnya dan bagaimana laba aktual dibandingkan dengan laba yang direncanakan sering digunakan sebagai petunjuk terhadap kemampuan manajerial. Akan tetapi, laba harus mencerminkan usaha manajerial agar dapat menjadi petunjuk bermakna. Secara umum, jika kinerja laba diharapkan untuk mencerminkan kinerja manajerial, maka manajer berhak mengharapkan berlakunya hal-hal berikut.
Yang pertama, suatu ukuran lain yang dihitung dengan membagi pendapatan penjualan dengan aktiva operasi rata-rata. Perputaran menunjukkan jumlah penjualan yang dihasilkan dari setiap dolar yang diinvestasikan dalam aktiva operasi. Yang selanjutnya, kebijakan penetapan harga transfer. Perusahaan yang terdesentralisasi memungkinkan lebih banyak wewenang pengambilan keputusan di tingkat manajemen yang lebih rendah. Dalam penyusun sebuah kebijakan penetapan harga transfer, pandangan dari divisi penjualan dan divisi pembelian harus dipertimbangkan. Pendekatan biaya peluang mencapai tujuan tersebut dengan mengidentifikasi harga minimum yang ingin diterima divisi penjualan dan harga maksimum yang ingin dibayar oleh divisi pembelian. Harga maksimum dan minimum tersebut sesuai dengan biaya transfer internal. Berikut harga yang ditetapkan. 1. Harga transfer minimum adalah harga transfer yang akan membuat keadaan divisi penjual tidak menjadi lebih buruk jika barang dijual pada divisi internal daripada dijual pada pihak luar. Yang kedua, harga transfer maksimum adalah harga transfer yang akan membuat keadaan divisi pembeli tidak menjadi lebih buruk jika suatu input dibeli secara internal. Yang selanjutnya, nilai tambah ekonomi. Nilai tambah ekonomi adalah laba bersih dibagi laba operasi dikurangi pajak dikurangi total biaya modal tahunan. Pada dasarnya nilai tambah ekonomi atau EVA merupakan laba residu dengan biaya modal sama dengan biaya modal aktual dari perusahaan. Sebagai ganti dari suatu tingkat pengembalian minimum yang diinginkan perusahaan karena alasan lainnya. Jika EVA positif, maka perusahaan sedang menciptakan kekayaan. Jika negatif, maka perusahaan sedang menyia-nyiakan modal. Sebagai suatu bentuk dari laba residu, EVA adalah suatu bentuk satuan dolar, bukan suatu tingkat persentase pengembalian. Akan tetapi, EVA juga menghasilkan tingkat pengembalian seperti ROL karena menghubungkan penghasilan bersih atau pengembalian dengan modal yang dipakai. Inti EVA adalah penekanan pada laba bersih operasi dan biaya aktual dari modal. Cara menghitung EVA adalah laba bersih atau laba operasi setelah pajak dikurangi biaya modal yang dipakai. Biaya modal yang dipakai adalah persentase aktual dari biaya modal dikali dengan total modal yang dipakai. Bersamaan, EVA dinyatakan sebagai berikut. EVA sama dengan laba operasi dikurangi setelah pajak. Yang kedua, aspek perilaku EVA. Sejumlah perusahaan telah menemukan bahwa EVA membantu mendorong jenis perilaku yang sesuai dari berbagai divisi dengan menunjukkan menekankan semata-mata pada pendapatan operasi tidaklah mencukupi. Alasan yang dasarnya adalah EVA mengandalkan biaya modal yang sebenarnya. Yang selanjutnya yaitu dampak penetapan harga transfer terhadap divisi dan perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan induk, dalam hal ini perusahaan bisa menggunakan penetapan harga transfer berdasarkan biaya. Sebagai contoh, perusahaan matras menggunakan busa dengan kepadatan tinggi untuk matras dari tempat tidur lipat tersebut dan perusahaan luar tidak memproduksi matras semacam ini dengan ukuran yang sesuai. Jika perusahaan telah menetapkan kebijakan penetapan harga transfer berdasarkan biaya, maka divisi matras akan membebankan biaya penuh mencakup biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan bagian dari overhead tetap. Terima kasih kepada Ropi Subagja yang telah memberikan penyajian yang cukup menarik. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Harga transfer yang dinegosiasikan, akhirnya manajemen tingkat atas bisa mengizinkan manajer divisi pembeli dan penjual untuk menegosiasikan harga transfer.
Secara khusus, pendekatan ini berguna saat kondisi pasar tidak sempurna, seperti kemampuan divisi di dalam perusahaan untuk menghindari biaya penjualan dan distribusi. Dalam hal ini, biaya yang dihemat bisa dibagi di antara dua divisi. Laba residu adalah perbedaan antara laba dan tingkat pengembalian minimum yang diminta perusahaan dikalikan dengan modal yang dipakai. EVA sangat mirip dengan laba residu. Tetapi laba setelah pajak dan presentasi aktual dari biaya modal digunakan dalam perhitungan. Pengembalian atas investasi adalah ukuran kinerja manajer yang paling lazim pada unit-unit desentralisasi. Pengembalian atas investasi mendorong manajer untuk memperhatikan perbaikan profitabilitas divisinya melalui peningkatan penjualan, pengendalian biaya, dan pemanfaatan aktivitas secara efisien. Sayangnya, ukuran kinerja ini juga dapat mendorong manajer meningkatkan ROL dengan mengorbankan manfaat jangka panjang demi manfaat jangka pendek. Laba residu adalah laba operasi dikurangi presentasi minimum dari laba modal dikalikan modal yang dipakai. Laba residu positif berarti divisi memperoleh lebih banyak dari biaya modal minimum. Laba residu negatif berarti divisi memperoleh lebih sedikit dan biaya modal minimum dari biaya modal minimum. Laba residu negatif, sedangkan laba residu yang sama dengan 0 menunjukkan divisi memperoleh tepat sama dengan biaya modal minimum. EFA adalah laba operasi setelah pajak dikurangi total biaya dengan modal tahunan. Jika EFA positif, perusahaan menciptakan kekayaan. Jika negatif, maka perusahaan merusak modalnya. EFA adalah dalam satuan dolar, bukan persentase tingkat pengembalian. Fitur utama dari EFA adalah penekanan pada laba operasi setelah pasak dan biaya modal aktual. Para investor menyukai EFA karena menghubungkan laba dengan jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapainya. Perusahaan yang terdesentralisasi mampu menghasilkan kesesuaian tujuan dengan menciptakan program kompensasi manajemen yang memberi penghargaan bagi para manajer karena melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan perusahaan. Sistem penghargaan yang mungkin meliputi kompensasi tunai dan tunjangan keuangan. Ketika satu divisi dari suatu perusahaan menghasilkan produk yang digunakan dalam proses produksi divisi lain, timbul proses penetapan harga transfer. Harga transfer merupakan pendapatan bagi divisi yang menjual dan biaya bagi divisi yang beli. Jadi, harga yang dikenakan terhadap barang antara tersebut mempengaruhi laba operasi kedua divisi. Karena kedua divisi dievaluasi menurut profitabilitasnya. Harga yang dikenakan terhadap barang antara dapat menjadi masalah yang sangat serius. Ada 3 kebijakan penetapan harga transfer yang lazim digunakan harga pasar. Harga transfer berdasarkan biaya dan harga transfer yang dinegosiasikan. Kesimpulan. Untuk meningkatkan efisiensi secara keseluruhan, banyak perusahaan memilih desentralisasi ini. Inti dari desentralisasi adalah kebebasan pengambilan keputusan. Perusahaan yang terdesentralisasi membentuk pusat pertanggungjawaban. 4 pusat pertanggungjawaban adalah pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat rugi. Hasil-hasil aktual dari setiap pusat pertanggungjawaban bisa dibandingkan dengan aktual yang diharapkan. Perhitungan biaya variabel memperlakukan overhead tetap sebagai beban periode. Oleh karena itu, biaya unit produksi menurut perhitungan biaya variabel terdiri atas bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Perhitungan biaya aborsi memperlakukan overhead tetap sebagai biaya produk. Jadi biaya unit produksi menurut perhitungan biaya absorpsi terdiri atas bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan bagian dari overhead tetap. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak-banyak kekurangan dalam penyajian, baik ucapan, audio, atau jaringan yang sangat mengganggu. Itu jaringan teknis yang sangat-sangat tidak
kami harapkan atas perhatian dan pengertian dari teman-teman dan ibu dosen sekalian. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.